Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Supri Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan setiap siswa sudah pasti berbeda-beda kan? Dengan demikian, diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka dapat belajar dengan nyaman di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai dengan maksimal. Silakan ditulis nama dan minat yang bakat yang kalian inginkan ya. Kemudian, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu pertama, kesiapan belajar murid, di mana mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal serta menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat belajar murid, di mana minat setiap anak mungkin pasti berbeda-beda. Minat sendiri adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid, terdiri dari lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau ketiganya dalam proses pembelajaran. Pengertian dari diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan,
seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari dari pembelajaran tersebut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Untuk kaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.